Saya ke Mas Toto, mungkin dari data yang dimiliki Carta Politika, kalau dilihat yang mana yang paling menguntungkan Ganjar Pranowo di antara kedua nama ini? Iya, keduanya saya pikir bisa dibaca ya di Carta Politika, Indikator, SMRC atau Lembaga Survei Indonesia hampir mirip, atau di Litbang Kompas misalnya. Kedua nama yang tertinggi memang Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil, bisa dikatakan berimbang. Kalau dibedah lebih jauh, memang didasarkan pada kekuatan elektoral kedua tokoh ini juga bisa menjadi variabel komplementer. Jawa Barat tentu saja akan bisa memecah suara Pak Prabowo yang sangat kuat di Jawa Barat. Ridwan Kamil di situ akan bisa menjadi booster ya. Tapi di sisi lain Mas Sandi juga bisa menutupi kelemahan Mas Ganjar di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi. Di Sulawesi Mas Sandi disebut ya dianggap putra Sulawesi. Sumatera kita tahu tahun 2019 Mas Sandi banyak berkampanye di daerah-daerah Sumatera dan kuat terutama di kalangan emak-emak. Jadi kalau dikatakan siapa yang lebih kuat, saya pikir ada dalam kondisi yang berimbang. Nah, yang paling penting kan tadi yang saya sebut, bagaimana seorang Ganjar Pranowo sebagai capres merasa dari sisi branding, pemikiran, visi misi, dia bisa klop dengan yang mana. Karena ketika klop, itu akan jadi sebuah kekuatan besar. Dari si branding, dua-duanya juga saling melengkapi. Mas Andi misalnya dalam konteks menghadapi tantangan ekonomi, dengan latar belakang yang bisnis friendly, juga akan menjadi faktor pelengkap ketika Pak Jokowi beberapa kali memberikan sebuah simbolisasi tantangan ke depan adalah masalah global yang tidak pasti. Di sisi lain, Kang Emil juga seorang pemimpin administrasi pemerintahan di daerah bahkan yang lebih besar dibandingkan dengan Jawa Tengah. Bersatunya dua gubernur di provinsi yang besar itu menunjukkan simbol kapabilitas yang mungkin tidak mudah didapatkan oleh pasangan Anies Caimin atau misalnya Pak Prabowo misalnya dengan Erik atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya, jadi dua-duanya memang memiliki sebuah kekuatan yang bisa melengkapi Mas Ganjar. Jadi kalau ditanya, menurut saya sama kuat dilihat dari dua sosok ini. Mas Arya Bima, keduanya sama-sama punya kelebihan, sama-sama disukai emak-emak. Nah, tapi kalau ingin melengkapi kekurangan dari Ganjar Pranowo yang Mas Arya akui adalah lumbung suara di Jawa Barat. Apakah Ridwan Kamil lebih condong yang akan dipertimbangkan, lebih srek sama Ibu Megawati nanti direstui atau gimana Mas Arya Bima? Ya, komunikasi politik dan artikulasi politik antar tokoh maupun partai politik saat ini yang dinarasikan melalui satu figur, dalam hal ini Pak Ridwan Kamil maupun Pak Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo adalah sesuatu yang menarik untuk dicermati, dan tentu publik terus akan menilai. Juga partai-partai politik pengusung Pak Ganjar yang sudah bertemu, misalnya P3, juga PDI Perjuangan dengan Hanura dan Perindo, tentu akan membaca, mencermati narasi-narasi yang muncul untuk dipertimbangkan lebih matang dan lebih dalam. Jadi sampai hari ini belum final, masih dinamis, tapi sekali lagi bahwa pencermatan untuk seorang figur cawapres adalah sesuatu hal yang perlu didalami dan hal yang sangat penting, karena kalkulasinya itu adalah sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan pengambilan keputusan. Sekali lagi bahwa artikulasi dalam narasi memfigurkan pada satu tokoh dalam dinamika politik saat ini adalah sesuatu yang baik. Semuanya adalah untuk kepentingan Indonesia ke depan, terutama adalah partai-partai yang sudah sepakat mengusung Pak Ganjar Pranowo. Saya percaya bahwa ini tidak bersifat personal, tapi lebih bersifat bagaimana pasangan yang diajukan sebagai cawapres adalah untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Saya harus akui, PDI Perjuangan juga mengakui banyak putra-putra terbaik bangsa yang pantas untuk menjadi cawapres. Yang presiden pun banyak. Maka kalau toh yang terpilih Pak Sandiaga, bukan berarti yang lain jelek. Kalau yang terpilih adalah Pak Ridwan Kamil, bukan berarti Mas Sandi jelek. Saya percaya para ketua partai, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, akan betul-betul bijaksana mempertimbangkan siapa yang paling pas, paling cocok untuk menjadi pasangan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo.
Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Arwani. Pak Arwani, ini belum terjawab secara gamblang. Ini kan masih kita belum tahu siapa yang akan dipilih Bu Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sekali lagi, jika seandainya bukan Sandiaga Uno, apa langkah dari P3? Ya, kami ini sudah datang ya dan diterima dengan baik, dengan sangat baik oleh Ibu Megawati dan juga seluruh jajaran PDI Perjuangan. Kami menyampaikan ya dukungan 5 hari ya setelah PDI Perjuangan memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres. Setelah itu ya kami juga menyampaikan hasil Rapimnas ke-6 termasuk juga dalam rapat partai politik pengusung Ganjar pada minggu yang lalu ya disampaikan oleh Bapak Haji Mardiono Ketua Umum P3 bahwa amanat Rapimnas 6 itu termasuk adalah mengusulkan memperjuangkan Bapak Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Mas Ganjar. Itu sudah kami sampaikan dan tentu kami akan sepenuhnya mempercayakan ya kepada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri ya untuk pada akhirnya nanti memutuskan yang terbaik ya, bagi kerjasama politik P3, PDI Perjuangan dan juga Perindo dan Hanura. Apakah kursi Kami yakin, calon wakil presiden ya, adalah Mas mutlak Sandi dari yang P3, juga Pak Arwani? Ketua Bapilu, kader P3. Pak Arwani, Ya. apakah syarat mutlak dari P3 untuk memberikan dukungan begitu harus Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presidennya? Apakah itu sebuah syarat mutlak dari P3? Nah, ini bedanya ya. Mas Sandiaga Uno itu sudah pernah jadi cawapres. Ya, jadi beliau tentu juga dan kami P3 juga memaknai kerjasama ini bukan dalam satu hal saja, yaitu soal capres-cawapres saja. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, bagaimana memaknai kerjasama politik antara P3 dan PDI Perjuangan ini untuk ya kerjasama memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Bapak Jokowi selama ini dengan program-program kerakyatan yang akan lebih baik lagi. Itu bagi kami memaknai kerjasama politik, bukan hanya sebatas capres-cawapres. Ini yang harus kita kedepankan. Apalagi Pak Sandi juga tentu tidak ingin ya dalam dan juga P3 tentunya dalam keputusan itu kita hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita sangat memahami dan meyakini bahwa kerjasama ini adalah kerjasama yang secara lebih luas lagi untuk bagaimana ya ke depan kita menawarkan sosok-sosok yang pas ya untuk membangun Indonesia ke depan. Saya kira salah satu yang sudah kami usulkan, Pak Sandi juga merupakan sosok yang pas ya. Dan sekali lagi kami ingin memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada proses yang akan berjalan nantinya seperti apa, dan kami akan terus mengamankan Rapimnas ke-5 untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI di pemilu 2024 nanti. Terima kasih Mas Arwani, Mas Arya Bima dan juga Mas Yunarto sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu ini masih Terima sangat kasih. dinamis ya. Betul.